Saya di sini membuat produk oleh-oleh itu karena di Nabire sepertinya kurang ya dengan produk oleh-oleh. Kami sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih ya, dari tahun 2023. Walaupun sebelum-sebelumnya juga saya sudah memproduksi, tapi dengan berjalannya waktu kami melengkapi legalitas kami, seperti kami sudah mempunyai izin dari Dinas Kesehatan yaitu PIRT, dan kami juga sudah mempunyai izin NIB dari kantor PTSP. Dan untuk supaya customer lebih percaya lagi, kami sudah mempunyai sertifikat halal dari Halal Indonesia. Seperti ini, produk-produk kami sudah mempunyai sertifikat halal ya. Jadi bagi yang muslim tidak usah ragu lagi untuk membeli oleh-oleh karena di sini semua produk kami halal ya, seperti itu. Saatnya Anda ikuti podcast Pamara. Mace bicara bersama RRI Nabire. Hai pemirsa podcast RRI dimanapun Anda berada. Wah, seneng banget nih rasanya Ronald bisa hadir lagi kembali menemani kalian semua tentunya di podcast Pamara Mace Bicara. Nah, kali ini nih teman-teman ya agak berbeda nih karena udah bisa dilihat nih kayaknya backgroundnya beda ya. Nah, karena kali ini Ronald udah berada di toko Nova Oleh-oleh, tepatnya di Jalan Sinak Atas, Girimulyo. Dan tentu saja di podcast kali ini ya kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya dengan narasumber kita yang akan memberikan juga cerita inspiratif nih untuk kita semua ya. Langsung aja kita sapa narasumber kita di saat ini ya. Hai. Hai. Ya. Oke, ada Kakak Nova Vicky Sandi ya. Disapa Kakak Nova. Ya, Kakak Nova ini ya pemirsa adalah owner dari Nova Oleh-oleh, dan juga Ronald ditemani lagi oleh Kakak Dorcas Permatasari atau yang sering disapa Kakak Sari. Halo Kak Sari. Halo. Selaku owner Cendol Sagu Nabire. Gimana kabarnya Kakak berdua hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Baik ya. Puji Tuhan. Oke, pemirsa, nah sudah terlihat juga di depan kamera juga nih ada beberapa produk-produk yang nantinya bakal Ronald tanyakan juga langsung nih sama ownernya ya. Jadi pantengin terus podcast Pamara kita kali ini karena ini bakalan seru banget nih. Oke, mungkin kita mulai dulu ya, mungkin bisa menceritakan awal mula meniti karir di produk yang dikelola nih. Seperti contohnya kita nanti bakal ngobrol-ngobrol tentang bagaimana cara terinspirasi dari awal, terus bagaimana cara membentuk ide untuk sebuah produk dan lain sebagainya. Nah, pemirsa, Ronald akan tanya dulu ke Kakak Nova nih. Mungkin Kakak Nova bisa ceritakan sama teman-teman podcast sekalian nih bagaimana awal berdirinya Nova Oleh-oleh Nabire. Awal berdirinya Nova Oleh-oleh Nabire yaitu pertama dulu saya jualan online dari rumah, dan alhamdulillahnya produk saya banyak yang suka dan bisa berdiri sampai sekarang ini. Ya, sekarang alhamdulillah sudah ada toko, sudah ada outlet di Bandara Baru supaya mempermudah pelanggan yang keluar kota supaya tidak jauh-jauh lah ke kota gitu. Seperti itu awal mulanya. Saya pertama jualan online dan sekarang alhamdulillah sudah punya toko offline ya. Tahun berapa itu Kak pertama? Ini sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih lah. Mungkin tahun 2023, akhir 2023 untuk yang produk oleh-olehnya seperti itu. Oke, Kak Nova ya. Oke, pemirsa, Ronald ke Kakak Sari nih. Halo Kak Sari. Halo. Oke, Ronald mau tanya soal Cendol Sagu Nabire. Dari namanya aja pemirsa kita udah tebak ya ingredientsnya ya. Ya, sebelum kita ke produknya dulu, Ronald mau tanya nih awal mula perjalanannya Kak Sari meniti karir sebagai owner Cendol Sagu Nabire ini, Kak. Baik, saya awal buat cendol sagu itu dari tahun 2017. Saya produksi, saya jual, tidak laku sama sekali. Selama 1 bulan itu saya pasarkan lewat Facebook. Tidak laku sama sekali, terus sudah saya stop. Saya buat untuk konsumsi keluarga saja. Setelah itu kemarin-kemarin ada teman yang tawarkan untuk jualan di CFD. Ya sudah, saya bingung apa ya, saya coba cendol sagu lagi karena ini kan provinsi baru. Iya benar.
Jadi siapa tahu kedepannya bisa jadi lirikan untuk para pengunjung Betul, begitu. iya. Dan puji Tuhan banyak sekali yang suka dan cari-cari begitu Ya, Kakak. gitu ya. Iya. Oke, nah pemirsa, baru aja kita mulai tapi udah ada cerita inspiratif yang sungguh membuat kita tergerak juga nih. Nah mungkin Ronald ke Kakak Nova lagi dulu terkait dengan inspirasi di balik ide nih, ide dalam pembuatan toko Oleh-oleh. Nova oleh-oleh ini. Iya, pertama ini saya melihat di Nabire ini kalau teman-teman mau mencari oleh-oleh sedikit susah ya. Iya. Dan oleh-oleh sebelumnya yaitu jeruk, dan kualitas jeruk di Nabire ini sudah mulai menurun. Dan banyak pelanggan-pelanggan bilang, Mbak Nova coba bikin produk oleh-oleh dong gitu. Jadinya saya berpikir produk oleh-oleh apa ya yang mau saya buat. Saya lihat di sini bahan lokal seperti pisang itu sangat melimpah. Jadi saya berpikir bagaimana caranya saya mengolah pisang ini supaya layak dijadikan oleh-oleh seperti itu. Dan saya lihat kemarin kan baru ini ya lahir Provinsi Papua Tengah ya. Iya, Jadi benar. kayaknya ini momen yang pas untuk saya membuat oleh-oleh yang layak dan enak dan bisa dinikmati semua kalangan. Jadi bukan hanya sekedar oleh-oleh ya, tapi ini layak dan enak untuk dikonsumsi seperti itu. Dan saya kan sering berbelanja di Pasar Karang ya, kebetulan dekat rumah, dan saya melihat banyak sekali petani-petani lokal yaitu mama-mama Papua yang berdomisili di Yaro di Tanah Merah, membawa pisang yang biasa mereka jual sampai siang itu kurang laku begitu. Jadi saya lihat, oh kasihan juga ya. Semoga saya bisa membuat produk yang bahannya bisa saya beli dari mereka seperti itu. Jadi alhamdulillah saya menemukan ini produk resep yang saya buat yaitu bolen pisang. Ini pisangnya menggunakan pisang lokal asli pertanian mama-mama Papua yang ada di Nabire, Provinsi Papua Tengah. Seperti itu ya. Jadi ya semoga para pelanggan suka sama produk-produk saya dan bisa dibawa ke luar kota seperti itu. Oke. Iya. Seperti itu ya Kak Nova ya. Iya. Wah, seperti itu ya teman-teman teman-teman podcast sekalian nih yang memanfaatkan sumber daya lokal seperti yang Ya. tadi udah Kak Nova ceritakan bahwa ini memang semuanya berasal dari sini ya Kak Nova Iya, ya. Semua betul. bahan-bahannya ini berasal dari sini, bahkan bahan utamanya juga. Iya. Nah, Ronald ke Kakak Sari nih. Kakak Sari, ide inspirasi yang menginspirasi Kakak untuk membuat cendol sagu ini, Kak. Ide inspirasinya apa ya? Itu karena pertama dari diri sendiri. Terus saya lihat sagu itu kan dibuat hanya papeda, Iya, benar. sagu bakar. Jadi kita modernisasi sagu itu, tapi tidak meninggalkan cita rasa Cita rasa. Papuanya. Gitu, dan kita dapat bahan bakunya juga itu gampang. Kita beli sagunya di pasar dari mama-mama Papua. Gitu Kakak Ronald. Oke, nah Kakak Sari apakah sebelumnya udah pernah terjun di bisnis kuliner yang lain sebelum ini gitu? Atau mungkin pernah kerja di bidang kuliner gitu? Sama sekali tidak Sama pernah sekali Kakak. tidak pernah. Iya, Oh, belajar pun otodidak. wah, keren ya. Wah, luar biasa. Tidak pernah ikut pelatihan atau latar belakang kuliner, tidak ada sama sekali. Tapi memang saya suka untuk masak dan bereksperimen untuk gitu. makanan-makanan lokal. Wah, Gitu. keren. Jadi ini resepnya nih Kakak buat sendiri ya, Kakak pikirkan sendiri ini Iya. kurang kayak contohnya pada saat ngebuat terus kayak oh ini kurang ini nih, ini kurang ini. Iya. Jadi Kakak ini sendiri gitu. Iya, apalagi yang ini Kak Iya. Ronald, ini dari buah merah. Buah merah ini kan biasanya orang buat obat, minyak Iya. buah merah. Terus saya terinspirasi, oh di Papua nih ada buah merah Papua, kita mau buat apa? Jadilah ide sagu cendol buah merah. Oke, ini buah merah. Iya Kakak Ronald Ronald, kiranya buah tadi ini merah. agar-agar, guys. Tidak. Kalau yang Wah, ini dari keren. pandan. Wah, Bahan lokal juga kan, kita tidak pakai keren. pengolahan. Ya memang Gitu. memanfaatkan sumber daya alam, Iya, terutama benar, yang ada Kakak di Ronald. Nabire. Seperti Iya. Kakak Nova tadi memanfaatkan pisang. Pisang, ya.
Kakak Sari sendiri Iya. ada buah merah. Ini hal yang luar biasa loh pemirsa loh. Mari kita beri aplaus dulu nih, keren banget. Yang memanfaatkan sumber daya alam itu memang menjadi salah satu keunikan ya, pemirsa sekalian. Tentunya ketika kita pengen memulai sebuah bisnis, dan ini menjadi ciri khas kita punya produk tersendiri juga Iya, gitu. Ronald. Oke, nah selanjutnya ini Ronald ke Kak Nova. Iya. Ya, bagaimana cara Nova Oleh-oleh ini memasarkan produk nih agar bisa dikenal di luar Nabire, bahkan ke tingkat nasional bahkan. Iya. Pertama saya memasarkan oleh-oleh Nabire ini yaitu pertama lewat sosmed ya, online. Karena luar biasa sekali sekarang promosi lewat sosmed itu responnya sangat bagus begitu. Benar. Bisa menjangkau dengan luas. Dan yang kedua saya punya toko offline di Jalan Sinak Atas Girimulyo. Di sini kita memproduksi berbagai macam oleh-oleh khas Nabire Papua Tengah. Dan yang ketiga, kami juga punya outlet di Bandara Baru Nabire bagi pelanggan yang ingin berbelanja oleh-oleh keluar kota bisa langsung ke outlet kami di Bandara Baru Nabire di SPC Wanggar. Ya seperti itu, kita memasarkan dengan cara online dan offline. Oh iya, saya juga memasarkan lewat CFD ya. Iya. Setiap hari Sabtu di Jalan Pepera dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Bagi yang mau sarapan atau mau cari cemilan sambil olahraga pagi bisa langsung ke CFD setiap hari Sabtu pagi. Seperti itu. Oke, nah sebelum Ronald move on ke Iya. pertanyaan selanjutnya nih. Iya. Tadi kan kakak udah kasih kenal kita dengan bolen pisang ya. Iya, betul. Ini ada apa lagi nih? Karena Ronald lihat ada beberapa item produk lagi nih. Ada warna, ini yang warna biru apa kue? Sorry. Ya. Ini kue balok klasik. Ini kue zaman dulu ya. Orang-orang Nabire itu biasa mengenalnya dengan kue susu. Ini kue kue susu. cemilanku zaman kecil. Jadi ini Ah. saya paling suka sekali. Dan setiap keluar kota saya jarang sekali menemukan ini kue balok klasik alias kue susu ini. Jadi saya berinisiatif untuk membuat kue balok klasik ini alias kue susu untuk menjadi oleh-oleh. Selain rasanya juga enak, ini juga bisa bertahan lama, bisa sampai 1 bulan. Jadi walaupun kalian keluar kota pakai kapal yang lumayan memakan waktu, ini cocok banget dijadikan oleh-oleh karena bisa bertahan lama. Dan saya juga punya produk ini kue pia. Jadi bukan hanya Jogja aja yang punya pia, tapi Nabire juga punya pia. Isiannya yaitu kacang hijau, mengambil produk lokal juga. Ini saya mengambil kacang hijau dari petani di Legari. Jadi saya berinisiatif untuk membuat ini yaitu kue pia. Dan ini ada Faji brownies alias brownies panggang. Ini masa tahannya sekitar 10 hari, cocok banget dijadikan oleh-oleh. Dan customer saya sangat suka sekali dengan brownies ini karena ya coklat ya. Coklat. Ya, karena kami memang menggunakan bahan-bahan premium. Jadi insya Allah rasanya tidak diragukan lagi. Seperti itu. Oke, nah Ya. seperti ini kan untuk oleh-oleh nih Kak. Iya. Berarti yang di belakang yang sekarang ini yang terpajang, Iya. ini packaging untuk biasa untuk Iya, betul. hampers misalnya. Iya bisa. Saya juga menyediakan hampers Natal ya. Oke. Setiap hari raya besar saya menyediakan hampers untuk Idul Fitri, untuk Natal ya seperti ini ya. Seperti ini hampers-hampersnya, siapa tahu bagi pelanggan-pelanggan yang ingin memberikan bingkisan kepada keluarga dan teman tersayang bisa langsung diorder. Dan ini juga saya menyediakan ini ya paper bag ya. Paper bag. Kalau yang mau keluar kota Iya. dan ingin oleh-olehnya terlihat bagus dan safety, mungkin bisa pakai paper bagnya juga ya. Seperti itu. Ada keripik-keripik juga. Ini titipan dari UMKM lokal Nabire ya, seperti Oke. itu. Oke ya, berarti ini ada kolaborasi juga ini. Iya betul. Oh. Saya juga menggandeng beberapa UMKM untuk menitip produk-produknya di toko dan outlet saya di bandara, seperti itu. Oke. Iya. Oke ya pemirsa ya, Ronald ke Kak Sari lagi nih. Nah Kak Sari dulu promosinya lewat
lewat Facebook dulu. Iya. Kalau sekarang bagaimana dengan promosi penjualannya nih Kak Sari? Wow, luar biasa, sangat Luar biasa, meningkat sangat sekarang. meningkat. Iya. Eh, Saya promosinya lewat TikTok, lewat Facebook, terus ya itu saja. itu saja. Kita jualan offline juga, terus jualan di hari Sabtu di apa? CFD. CFD. Uh-uh. Oke. Kalau offline kita punya kedai di Kalibobo, Kelurahan Kalibobo situ, pas belakang apa? Gardu listrik. Kita punya kedai ada di situ. Oke. Nah, Gitu Kakak Ronald. Ronald mau tanya lagi nih, ini ke Kakak Sari ya. Iya. Tantangan terbesar nih saat mengubah bahan tradisional ini seperti sagu, ini menjadi produk yang modern dan menarik bagi seluruh kalangan nih. Mungkin ada tantangan yang Kakak rasakan gitu. Iya, tantangannya banyak sekali. Oh, banyak sekali. Apalagi ini sagunya ini kan kita tidak pakai sagu mentah ya. Iya. Sagunya ini saya olah dia jadi tepung lagi dulu, baru saya produksi jadi cendol. Jadi tantangannya tuh di cuaca Kakak Ronald. Kalau pas oke. lagi mendung begitu, kita bisa jemur sagu sampai 1 minggu lebih, bisa sampai 2 minggu untuk sagunya kering. Gitu. Begitu Kakak Ronald. Terus waktu pertama buat itu banyak sekali adonan yang rusak Oh iya, betul ya. karena baru belajar toh. Iya betul sekali. Banyak sekali yang terbuang karena salah apa takarannya, Iya. sampai akhirnya ya, puji Tuhan kita dapat takaran yang pas, resep yang pas Resep gitu. yang pas Iya. gitu. Itu butuh berapa lama itu Kak? Baru bisa kayak ini udah nih resepnya ini nih. Sebulan Kakak Ronald. Sebulan. Iya. Wah, Begitu. jadi sebulan itu eksperimen terus tuh. Eksperimen terus Kakak Ronald. Oke, gitu ya. iya ya. Iya. Oke, nah pemirsa Ronald ke Kak Nova lagi nih. Nah Kakak terlepas dari segala proses penjualannya Kakak, nah kira-kira apakah ada tantangan yang pernah berarti gitu bagi Kakak? Mungkin ada yang misalnya lagi, Kak aku order ini ya, tiba-tiba di cancel gitu. Oh, Oke. iya. Dan lain sebagainya, mungkin tantangan produk juga, seperti mungkin Iya. tantangan mendapatkan bahan utamanya gitu. Kalau tantangannya yang pertama yaitu dari bahan baku ya. Kalau misalkan cuaca lagi bagus seperti panas seperti ini, itu tidak ada masalah. Cuma ketika di Wanggar, di SPC Tanah Merah banjir seperti baru-baru kemarin itu kita agak sedikit kebingungan untuk bahan bakunya. Karena mereka tidak bisa menjual pisang ya ke kota karena keadaan banjir seperti itu. Jadi ya kita harus mengakali lagi nih, kira-kira cari di mana lagi nih bahan baku yang tersedia supaya kita bisa produksi terus, bisa mencukupi kebutuhan pasar seperti itu. Kalau untuk customer ya untuk masalah di cancel atau dibatalkan pesanan ya itu sudah hal biasa sih. Itu bukan menjadi masalah buat saya sih karena kita bisa memasarkan terus ya, seperti itu. Ya Oke. kalau yang untuk lain-lainnya lagi alhamdulillah tidak ada sih, semua berjalan dengan baik ya. Oke, gitu ya Kak Iya. Nova ya. Oke, pemirsa, nah Ronald ke Kakak Sari lagi dulu. Mungkin dari Kakak Sari, apakah mungkin ada inovasi khusus dalam proses produksi atau inovasi khusus untuk resep yang bisa membedakan produk cendol sagunya Kakak ini dari produk yang lain gitu? Inovasi khususnya kan itu tuh Kakak Ronald, kita apa dari bahan bakunya dari sagu, terus mulai dari pewarnaannya juga kita pakai pewarna alami. Jadi untuk yang hijau ini kita pakai pandan sebagai pewarnanya, Pewarnanya. terus yang merah juga kita pakai buah merah Buah sebagai merah. pewarnanya. Itu Oke, saja nah, Kakak Ronald. Untuk kedepannya apakah mungkin Kakak ada kepikiran untuk inovasi begitu atau mungkin eksperimen lagi nih? Iya memang Kakak Ronald, Oke. kita ada mau coba apa? Roti dari buah merah. Roti? Iya, kita Wah. mau coba buat roti dari buah merah. Selama ini kita sudah produksi mie sagu, lontar sagu yang original sama lontar sagu buah merah, brownie sagu, cake buah merah. Oke. Itu Kakak Ronald. Wah. Terus stick sagu juga kita sudah produksi. Iya. Wah, luar biasa ya, kita beri aplaus nih pemirsa ya. Keren banget, stick dari sagu. Wah, Iya. luar biasa banget ya. Itu merupakan inovasi yang memang kalau kita mau lihat ya pemirsa ya, ini merupakan inovasi yang memang sangat menjanjikan juga tentunya Iya. dengan memanfaatkan sumber daya alam tentunya ya. Benar Kakak Ronald. Oke, Ronald ke Kanova lagi. Kanova, apakah mungkin ada inovasi khusus dari Kakak nih dalam proses produksi atau resep nih yang membedakan Nova oleh-oleh dari produk lain juga? Iya, tadi yang saya bilang
Saya dengan PD-nya memberitahu bahwa saya menggunakan bahan-bahan yang premium ya. Jadi kami menggunakan memang butter dengan kualitas bagus dan kami juga menggunakan bahan baku pisang yang benar-benar kami pilih dan menggunakan pisang yang benar-benar masak supaya produknya terasa lebih enak seperti itu. Oke. Iya. Nah, kalau karyawannya kakak sendiri ada berapa nih Kak di Nova Oleh-oleh? Kalau untuk sekarang ini karyawan sudah ada 9 orang. Yang 9 Iya, orang. dulu pertama merintis belum ada karyawan, saya kerjakan sendiri dan alhamdulillah sekarang karyawan sudah ada 9, seperti itu. Termasuk yang di outlet yang di Bandara Baru. Iya, termasuk yang di outlet Bandara Baru, ya, Oke. seperti itu. Oke. Kalau Kak Sari sendiri, kakak punya karyawan ada berapa nih Kak? Semuanya saya masih kerjakan Masih kerjakan sendiri. Iya, mulai dari tahap produksi tepung sagunya sampai jadi cendol dan pemasaran masih saya Luar sendiri biasa. Kakak Ronald. Jadi kalau lagi keluar kayak gini, toko di Kalibobo gimana itu? Kak? Untuk sementara ini lagi tutup Kakak Ronald karena saya sibuk dengan pekerjaan juga. Iya ya. Oke. Iya. Nah ini Ronald mau tanya lagi nih, bagaimana respon masyarakat Nabire terhadap produk-produk dari kedua kakak ini? Ronald mulai dari kakak Sari terlebih dahulu. Bagaimana yang kakak lihat respon masyarakat Nabire tentang kakak punya produk? Respon masyarakat sangat bagus dan mereka sangat apresiasi itu. Mereka sangat berterima kasih karena kita bisa mengangkat pangan lokal dengan kearifan lokalnya kita orang Papua toh. Itu saja Kakak Ronald. Oke. Nah Iya. dari Kanova nih Kak. Selama saya jualan oleh-oleh ini sudah setahun lebih ya, alhamdulillah responnya sangat-sangat baik ya. Mulai dari pelanggan lama saya sampai pelanggan-pelanggan baru ataupun wisatawan yang berkunjung ke Nabire, mereka berkata sangat terbantu sekali dengan adanya oleh-oleh yang saya buat ini begitu. Jadi mereka tidak susah lagi menemukan oleh-oleh yang dibawa keluar kota. Seperti itu Kak Ronald. Oke, Ya. nah next nih, bagaimana dampak ekonomi yang dirasakan nih setelah produk ini mulai dikenal luas nih, mulai dari Kanova dulu. Iya, baik. Alhamdulillah dampak ekonomi yang saya rasakan yaitu penjualan meningkat dan saya bisa mengkaryakan tetangga-tetangga sekitar untuk jadi karyawan saya ya. Jadi bisa membantu perekonomian juga untuk karyawan-karyawan saya seperti itu, Kak Ronald. Oke. Iya. Nah dari Kasari, Kalau dampak ekonominya ya syukur puji Tuhan kita punya penjualan meningkat. Terus kita juga bisa bantu mama-mama pasar untuk meningkatkan ekonomi mereka. dengan Kakak. membeli dagangan. Membeli dagangan, iya. dagangan mereka. Oke, nah ini untuk ide atau bukan ide, seperti masukan juga dari Kasari maupun Kanova ya. Menurut ini Kanova dulu ya, Iya, Ronald boleh. ke Kanova. Menurut Iya. Kanova nih, apa kunci agar usaha lokal ini bisa bertahan dan terus berinovasi nih di Iya. tengah persaingan saat ini? Yang pertama sih jangan berhenti bermimpi. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha ya. Jangan mudah menyerah. Apabila gagal harus dicoba lagi. Dan untuk kawan-kawan yang ingin mengembangkan produk-produk lokal, menurut saya wajib menggunakan bahan-bahan pangan lokal supaya semua bisa merasakan dampak perekonomian terkhusus di ini ya di Nabire Papua Tengah ini. Jadi lebih baik kita menggunakan bahan-bahan lokal dari petani-petani mama-mama Papua dan selalu semangat, itu saja. Oke. Iya. Nah, dari Kasari Kak, menurut Kakak kunci kunci agar usaha lokal ini bisa terus bertahan dan juga terus berinovasi nih di tengah persaingan saat ini nih? Ya kita harus kita harus tetap konsisten, terus semangat. Semangat. Jangan pernah gimana ya, Patah macam semangat. satu hari jualan gitu tidak laku atau apa begitu. Sudah
istirahat sudah, terada yang mau beli terlalu laku. Heeh. Kita harus bersemangat untuk promosikan terus-terus dan berinovasi terus-terus. Pasti Benar. kita akan apa ya? Akan apa ke Ronald? Akan merasakan Iya, hal yang luar biasa dampaknya, dari kita iya. punya kerja keras Benar. gitu. Untuk itu ya pemirsa ya, kita tidak boleh menyerah Iya. gitu. Harus semangat terus, pantang menyerah meskipun ya kegagalan itu pasti ada lah, pasti Iya. ada dalam kita apa namanya? Kita berusaha Iya. atau membangun sebuah usaha. Jatuh bangun itu hal yang biasa, Biasa. gitu. Itu semua tergantung kita punya kekuatan diri aja Iya. dan juga tekad, dan kita yakin ya. Iya. Oke, nah mungkin ada pemirsa yang mungkin mau bertanya juga, boleh banget ya. Untuk mungkin teman-teman yang ada di sini ada yang mau bertanya mungkin? Iya. Produk yang paling unggul di sini yaitu bolen pisang ya. Ya, karena memang saya mempromosikan dengan gencar bolen pisang ini karena menggunakan hasil lokal ya, bahan-bahan lokal. Dan alhamdulillahnya bukan hanya untuk oleh-oleh, pelanggan juga memesan karena memang katanya rasanya enak dan cocok di lidah ya. Kalau di Bandung ada Kartika Sari, tapi kalau di Nabire jangan lupa ingat Nova oleh-oleh Nabire, oke? Oke, luar biasa. Oke, sebelumnya kalau Kak Sari yang paling unggul tadi kan banyak ya, ada Iya. Lontar, ada mie yang paling unggul, apa yang paling banyak di Kalau yang paling banyak dicari cendol sagu, iya. Tapi yang varian pandan. Kalau yang buah merah orang tidak terlalu cari. Padahal buah merah ini paling sehat loh. Iya, betul Kaya akan sekali. manfaat. Benar. Tapi mungkin dari rasanya gitu. Kalau ini kan untuk motivasi juga untuk Iya. pemirsa, untuk teman-teman UMKM Iya. yang lain kan saya lihat di sini banyak sekali Iya. UMKM Iya. sekarang ya. Iya. Nabire. Nah, ini kalau kita bicara soal omset nih. Iya. Omset kalau Novo Oleh-oleh dan juga cendol sagu ini maksimal atau ya paling banyak itu kira-kira sampai mencapai berapa tuh omsetnya per bulan? Biasanya apa per bulan? Iya, per bulan. Kalau Kak Nova gimana Kak? Kalau ini kan karena pendapatan kita tidak menentu ya, namanya jualan ya, kadang rame, kadang sepi, seperti itu. Omset penjualan rata-rata per bulan ya kurang lebih iya, seperti itu sih. Iya, Nah, iya, itu baru omset sih. Iya. Oke, baik. Berarti tapi itu banyak juga artinya untuk operasional dan lain sebagainya. Iya, jadi omset itu saya gunakan kembali cukup untuk operasional, untuk belanja kembali bahan-bahan pokok, dan untuk membayar karyawan yang kerja di ini di toko kami gitu. Iya. Luar biasa. Kalau Kak Sari Kak, omsetnya itu kira-kira berapa? Omsetnya tidak menentu ya, karena ini kan minuman dingin. Kadang kalau cuaca hujan sudah kita tidak jualan. Terus saya juga ini apa punya kesibukan di luar selain jualan cendol sagu ini. Jadi untuk omsetnya saya tidak hitung Kak. Yang pasti cukup. Oke. Untuk yang UMKM ini sangat menjanjikan sekali jika serius dilakukan. Iya. Iya benar. Oke. Baik. Lanjut Kak Ron. Oke. Itu aja ya. Ada teman-teman lagi yang mau bertanya mungkin? Mungkin terakhir nanti bisa disampaikan sosial medianya apa. Iya. Oh ya. Atau mungkin Kak Nova sama Kak Sari ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan produk-produknya boleh. Ya itu saja sih. Itu Pokoknya aja. kalau belanja oleh-oleh jangan lupa ke Nova oleh-oleh Nabire karena selain cocok untuk oleh-oleh, produknya juga semuanya enak. Iya, packaging juganya Iya. bagus-bagus gitu Iya. pemirsa, dan juga kalau misalnya lagi haredang-haredang panas-panas nih, cus. Sambar ini, cendol sagu. Oke, dan juga pemirsa ya, kalau misalnya kamu pengen kepoin media sosial Kanova dan juga Kasari, nanti kita akan langsung tulis di bawah sini, tinggal langsung kalian cari aja. Kalau dari Nova Oleh-oleh, media sosialnya apa aja nih Kak? Media sosialnya yaitu Instagram, Facebook, dan TikTok. Jadi kalau untuk Instagramnya Nova Cake Nabire, untuk TikToknya Nova Oleh-oleh Nabire, dan kalau untuk Facebooknya Nova Vicky. Jangan lupa kepoin ya. Itu kalau di chat itu langsung ini ya, tetap aktif gitu ya Kak? Iya, aktif. Langsung Iya. respon.
Fast respon lewat WA, Wapri aja. Oke, siap. Ya, saya nggak hafal nomor adminnya, nanti saya cantumkan ya. Nanti dicantumkan di sini nanti pemirsa Kalau silakan misalkan langsung lihat. ini bisa cek juga di box ya, ini ada nomor WA-nya di sini ya. Oh iya. Ya. Oke, nah kita ke Kasari nih. Kasari untuk sosial medianya Cendol Sagu Nabire ini. Kita sementara pemasaran lewat media sosial TikTok dengan Facebook. Kalau Facebook, akun Facebook atas nama Permatasari. Terus kalau TikTok, Cendol Sagu Papua Nabire. Gitu Kakak Ronald. Oke, itu ya. Oke, Iya. udah tidak ada lagi yang mau disampaikan nih. Udah cukup. Ya, cukup. Ya, Udah, terima kasih banyak udah sudah seneng juga berkunjung. ngobrol-ngobrol Iya. sama Kak Sari dan juga Kakak Nova nih pemirsa. Nah, dan untuk itu juga untuk kalian semua jangan lupa ya datang mampir ke Nova Oleh-oleh Nabire untuk mungkin kalau misalnya lagi mau berangkat kemana-mana gitu, langsung aja mampir di Nova Oleh-oleh, tepatnya di Jalan Sinak Atas, Giri Mulyo. Dekat juga Iya. nih dengan rumahnya Ronald nih. Oke, nah pemirsa ya, demikian juga podcast kita pada kali ini dan juga kisah dari Nova Oleh-oleh dan juga dari Cendol Sagu Nabire ini tentunya menjelaskan kepada kita bahwa memang kreativitas ini tanpa batas gitu Iya, pemirsa, dan juga bisa membawa cita rasa Papua bahkan ke panggung nasional juga nih. Nah untuk itu terima kasih Kak Nova dan juga Kak Sari boleh bersama-sama dengan kita di podcast Pamara kali ini, dan juga untuk pemirsa podcast Pamara ya, kita masih akan kembali nantinya, tentunya tungguin podcast-podcast kita selanjutnya. Maka dari itu nih jangan lupa untuk klik tombol belibet ya tombol subscribe-nya di atas, dan juga jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya di atas agar kamu tidak ketinggalan kalau misalnya kita lagi posting podcast terbaru kita, tentunya dari produksi RRI Nabire juga. Oke, saya Ronaldo Simjak beserta Kak Sari dan juga Kak Nova, kita pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Pamara berikutnya. Pace Mace Bicara, bye bye. Oke.